gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Audio Jungle. Audio Jungle. Attention please. Stand up. Greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Good morning. Kita Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sudah siap belajar kimia? Sudah. Oke, kalau sudah, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan cek terlebih dahulu kanan kiri depan belakang kalian apakah sudah bersih atau belum. Sudah? Untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu adalah Berkibarlah Benderaku. Selanjutnya adalah silakan buka grup WhatsApp kalian untuk melakukan proses. Audio Jungle. Oke, silakan akses kelas poin melalui HP masing-masing. Misalkan ada 2 gambar. Ya, gambar pertama pemanggangan dagingnya dibuat dengan potongan daging yang besar. Sedangkan gambar yang B, potongan dagingnya dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Menurut pendapat kalian, dari kedua gambar tersebut, manakah yang memiliki peluang daging yang akan masak terlebih dahulu atau yang akan cepat masak? Oke, sudah siap? Kita mau jawab? Oke, kita mulai dari sekarang. Audio Jungle. Tadi dari 2 gambar, gambar daging dengan potongan yang besar atau gambar daging yang dipotong lebih kecil. Kira-kira menurut pendapat kalian, daging manakah yang akan lebih cepat matang? Menurut saya peluang daging yang lebih cepat masak itu yang B, karena slice daging pada yang B itu lebih kecil, jadi dia lebih gampang untuk masak. Lalu, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini yang berhubungan dengan pertanyaan pengantar tadi? Menginterpretasikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Goals-nya atau yang akan kalian lakukan hari ini adalah melakukan praktikum. Ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas mengenai hubungan teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Maka pada pertemuan kali ini kalian akan membuktikan teori tersebut. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang akan kalian praktikumkan ada 4 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua yang ketiga yang keempat katalis. Nah, sebelum memulai praktikum, ya silakan saksikan video pembelajaran berikut.
memunculkan ada dua gambar. Ya, gambar yang pertama adalah pembersih kaca, sedangkan gambar yang kedua adalah secangkir kopi panas. Menurut kalian, dari kedua gambar yang tersaji di layar, kemudian dihubungkan dengan video pembelajaran tadi, adakah pertanyaan yang muncul di benak kalian? Mungkin salah satu bisa menyampaikan pendapat atau argumennya, silakan. Dari dua gambar tersebut, faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju reaksinya? Nah, pertanyaan tadi, contoh pertanyaan tadi yang nantinya akan kalian buktikan dalam melakukan praktikum di hari ini. Bisa dipahami? Begitu? Jadi nanti didiskusikan dengan kelompok kalian, kemudian melakukan praktikum. Kira-kira faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi laju reaksi yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari? Kita menuju ke fase itu adalah membentukkan kelompok praktikum dan diskusi. Oke, sudah duduk dengan teman kelompoknya. Selanjutnya, memang akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, sekarang coba lihat di halaman 6. Ya, di masing-masing meja praktikum kalian sudah disiapkan alat dan bahan untuk praktikum hari ini. Silahkan disesuaikan atau dicocokkan dengan data yang ada di LKPD. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, sudah lengkap semuanya? Sudah, Miss. Selanjutnya, oke, sudah menggunakan jas lab semuanya? Sudah dikancingkan semuanya? Sudah ya, sudah rapi. Jadi selanjutnya untuk melakukan praktikum hari ini silakan akses dulu grup WhatsApp kalian. Sudah mengirimkan untuk link e-modul atau bahan ajar melalui Flip. Selain modul atau bahan ajar, kalian juga bisa nih menggunakan buku cetak, kimia, ataupun mencari sumber referensi lain dalam menyelesaikan praktikum. Silahkan ya untuk bersiap melakukan praktikum. Selamat Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. melakukan apa? Pengukuran suhu. Oke. Siapa yang lihat? Nadia. Nadia. Oke, Nadia, boleh? Coba selek terus. Kira-kira bagaimana untuk suhu airnya? Air panas atau air biasa? Air panas. 36. Berapa Nadia? 36 ya. Oke, kemudian dicatat ya. Ini adalah ya. Kemudian yang air biasa berapa Nadia? 30 derajat. 30. Ini untuk yang air biasa. Air biasa. Oke, dicatat ya. Oke, bagaimana kelompok ini? Ada masalah atau kendala? Aman. Oke, ini praktikum apa? Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, alat yang dibutuhkan ada apa saja di sini? Ini ada balon. Oke, untuk zatnya? Cuka sama soda kue. Oke, ada masalah atau kendala? Tidak ada, aman ya? Boleh silakan dilanjutkan diskusinya. Praktikumnya ya. Nanti
selesaikan diskusinya, kemudian mejanya dirapikan, sampah-sampahnya dibersihkan. Ya? Oke, bagaimana anak-anak praktikumnya? Sudah selesai semuanya? Oke, sebelum kita lanjut ke kelas yang selanjutnya, Mem tanya dulu. Bagaimana praktikum hari ini? Asik. Kita menuju ke kelas yang selanjutnya, yaitu adalah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Kita presentasi. Hasil pengamatan selama proses reaksi yang terjadi itu pada botol A itu adalah reaksi terjadi lebih cepat dan balonnya lebih besar karena 2 sendok soda kue tadi. Kemudian yang B itu reaksi terjadi lebih lambat dan balonnya lebih kecil. Pertanyaan pertama, larutan pada gelas manakah yang memiliki laju reaksi paling cepat dan yang paling lambat? Larutan pada gelas A memiliki laju reaksi paling cepat karena konsentrasi dari baking soda lebih banyak, dan larutan pada gelas B memiliki laju reaksi yang lebih lambat karena konsentrasi baking sodanya lebih sedikit. Dari percobaan tersebut, persamaan reaksi yang terjadi antara asam cuka dan soda kue adalah sebagai berikut. Dan pertanyaan yang kedua adalah identifikasi bersama kelompok apa yang menyebabkan laju hasil percobaan kalian dapat berjalan cepat atau lambat. Oke, menurut hasil pengamatan kerja ini, yang menyebabkan laju reaksi berjalan cepat atau lambat adalah tingginya konsentrasi dari soda kue yang digunakan pada setiap percobaannya. Jadi di setiap percobaan baking soda masing-masing itu berbeda tekanannya. Oke, untuk presentasi kelompok 1, mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Mbak Zahra Selamat, saya dari kelompok 6 kelompok katalis. Audio Jungle. Jadi zat apa yang dapat mengembangkan daun? Jadi NaCl3 atau soda kue ditambah dengan asam cuka menghasilkan natrium asetat, terus karbon dioksida dan membawa air. Nah, yang menyebabkan balonnya mengembang atau yang menyebabkan balonnya besar itu adalah CO2 yang dihasilkan dari pertamax. Gimana? Bantuin? Oke, betul dong. Kita lanjut ke fase yang selanjutnya, penarikan kesimpulan dari praktikum yang sudah kalian lakukan dihubungkan dengan yang namanya teori tumbukan. Ya, yang pertama, kalau dari segi konsentrasi, berarti semakin banyak atau semakin besar konsentrasi yang ditambahkan, maka lajunya akan semakin cepat. Dibuktikan dengan balon yang semakin cepat membesar. Kelompok terbaik jatuh kepada Tugas untuk pertemuan selanjutnya adalah setelah kalian melakukan praktikum, hari ini ya. Nanti silahkan cek kembali bahan ajarnya. Di bahan ajar ada evaluasi yang berhubungan dengan kegiatan praktikum hari ini. Silahkan ketua kelas disiapkan dan dipimpin untuk berdoa. terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan